Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Anindya. Saya dari kelas 2017B Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan menyampaikan makalah yang bertemakan tentang problematika Undang-Undang Minerba. Seperti yang kita ketahui, mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha penambangan mineral dan batu bara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batu bara. Setelah ditemukan adanya cadangan, maka proses eksploitasi atau produksi, angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga akan terbuka persaingan usaha di dalam rangkaian industri tersebut. Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batu bara merupakan industri yang padat modal, padat resiko, dan padat teknologi. Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang mempengaruhi lokasi di mana cadangan bahan galian. Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara tersebut, maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia pertambangan mineral dan batu bara. Pada dasarnya, Undang-Undang Mineral Batu Bara merupakan pokok-pokok pikiran di mana mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tak terbarukan, dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah bersama daerah dengan pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha atau yang berbadan hukum setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, pengusaha kecil dan menengah, serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kemudian dari usaha pertambangan biasanya memiliki dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan yang selama ini masyarakat terdampak sering dibatasi masyarakat sekitar dan masuk konsesi pertambangan, padahal dampak pertambangan tak mengenal batas konsesi, bahkan batas administrasi kabupaten, provinsi, dan negara. Dari situ lahirnya Undang-Undang Minerba dinilai tidak menyelesaikan permasalahan tambang di Indonesia. Permasalahan tambang yang kompleks malah diperparah terbitnya UU Minerba di saat masyarakat masih menghadapi COVID-19. Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi Undang-Undang Minerba, mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap izin, dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara. Poin penting yang tertuang dalam revisi undang-undang tersebut antara lain yang pertama, kewenangan pengelolaan perizinan. Terkait dengan pengusaha minerba, pemerintah menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral logam, mineral bukan logam, jenis tertentu, dan batu bara. Menurut pemerintah, kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, namun pengaturan bahwa terdapat jenis perizinan yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Di antaranya
izin batuan skala kecil dan izin pertambangan rakyat. Yang kedua, perpanjangan izin operasi. Revisi UU Minerba ini menjamin adanya kelanjutan operasi kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Tak hanya itu, yang mendapatkan jaminan kelanjutan operasi pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang pun dapat menghirup angin segar yang sama. Dalam UU Minerba yang lama, perpanjangan izin tercantum dalam klausula dapat diperpanjang yang diganti dengan dijamin pada revisi undang-undang ini. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah. Revisi UU Minerba ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di sektor mineral, juga dengan kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat 2023. Sejumlah insentif pun dikucurkan untuk menyokong proses hilirisasi ini, antara lain dengan jangka waktu perizinan untuk IUP dan IUPK yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau pemurnian logam atau kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara diberikan jangka waktu 30 tahun. Yang keempat, divestasi, yakni menyatakan pemerintah memastikan bahwa dalam peraturan pelaksanaan RUU Minerba yang akan disusun kebijakan divestasi saham ini tidak akan menjadi hambatan bagi masuknya investasi Indonesia. Tentunya tetap akan mendukung pertumbuhan dan ekonomi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang kelima, pertambahan rakyat, reklamasi dan pasca tambang. Kegiatan reklamasi pasca tambang pemegang IUP dan UPK produksi sebelum menciutkan dan mengembalikan WIUP dan WUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%. Begitu juga dengan ex pemegang IUP dan IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan dana jaminan pasca tambang. Revisi UU Minerba ini juga diklaim memperkuat BUMN, diantaranya pengaturan bahwa ex-WIUP dan wilayah WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan pada BUMN, serta BUMN mendapat prioritas dalam pembelian saham divestasi. Selain itu, dalam revisi UU Minerba ini juga ada peningkatan bagian pemerintah daerah dan hasil kegiatan pertambangan dari sebelumnya 1% untuk pemerintah provinsi menjadi 1,5%. Revisi UU Minerba ini juga diklaim akan mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba, yakni melalui penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara BUMN atau BUMD atau badan usaha swasta serta dengan pengenaan kewajiban penyediaan dana ketahanan cadangan. Dari sini banyak masyarakat yang menganggap bahwa UU Minerba ini belum sepenuhnya mengatur tentang resiko dan dampak dari minerba, tapi masyarakat menilai bahwa ini hanya menguntungkan pemerintah dan BUMN karena pengelolaannya mengacu pada BUMN, sehingga izin-izin tambang yang merugikan masyarakat belum sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.